rendah hati dan siap sedia mau melayani hambanya yang sedang sakit di rumahnya. Hati yang penuh percaya pada kuasa Yesus yang sungguh menyembuhkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Vivat Cor Jesu, Per Cor Marie. Jumpa lagi bersama saya, Frater Emmanuel Magai SY. Dalam renungan kali ini, saya akan berbagi renungan saya berdasarkan Injil hari ini dari Injil Lukas bab 7 ayat 1 sampai 10. Dalam Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah saya merenungkan dan memahami Injil hari ini, saya menemukan dua hal istimewa dalam diri perwira ini. Yang pertama, si perwira ini memiliki sikap rendah hati dan siap sedia mau melayani hambanya yang sedang sakit di rumahnya. Yang kedua, si perwira ini memiliki hati yang penuh percaya pada kuasa Yesus yang sungguh menyembuhkan. Untuk memahami dua hal ini, mari kita baca pada ayat 7. Di ayat 7 di sana dikatakan, "Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Dari ayat ini kita bisa pahami bahwa si perwira ini merasa diri tidak layak untuk bertemu dengan Yesus. Tetapi dia percaya pada sabda Yesus yang sungguh menyembuhkan. Maka dia meminta kepada Yesus supaya bersabdalah saja supaya hambanya dapat sembuh. Dan benar bahwa oleh karena sabda Yesus, hambanya telah sembuh. Dan lebih dari itu, oleh karena si perwira ini percaya pada Yesus, maka hambanya sembuh. Untuk meyakinkan itu, Yesus bersabda kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, yang mana pada ayat 9 dikatakan di sana. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman seperti ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dengan ayat ini Yesus ingin menegaskan kepada kita semua umatnya, pengikutnya, supaya harus memiliki sikap seperti si perwira ini. Karena Yesus ingin supaya dalam hidup kita perlu memiliki sikap rendah hati dan siap sedia melayani. Kemudian kita juga harus percaya pada ajarannya. Kita juga harus percaya kepada Yesus walaupun dia tidak hadir secara fisik, tetapi dia hadir dalam sabdanya dan kita hidup dalam dia setiap hari. Misalnya dalam hidup kita, ketika kita bertemu dengan keluarga kita yang sakit di rumah, kita perlu melayani orang yang sakit di rumah. Kemudian kita juga perlu mendoakan dia kepada Yesus supaya orang yang sakit di rumah dapat sembuh. Dan kehadiran kita membuat orang yang sakit tersebut dapat sembuh. Semoga sabda ini meneguhkan iman kita dan menguatkan kita untuk bertahan hidup selama-lamanya.